Shalom teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Hari ini pasti kita bersukacita sekali, di mana kita belajar memulai tentang mata kuliah liturgi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peran dan makna simbol-simbol dalam liturgi. Apa itu makna dan peran simbol-simbol liturgi? Nah, simbol-simbol dalam liturgi ternyata memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan pesan-pesan spiritualitas dan teologi kepada umat. Mereka bukan hanya dekorasi, simbol-simbol itu, tetapi juga memiliki estetika. Ya. Tetapi sekali lagi, bukan hanya dekorasi dan estetika, tetapi simbol itu memiliki makna yang mendalam untuk membantu umat. Untuk apa sih? Yang pertama kita tahu untuk menghayati dan mengalami kehadiran Allah. Simbol-simbol seperti salib, lilin, air, membantu umat untuk merasakan kehadiran Allah dalam liturgi. Ketika jemaat masuk ke dalam gereja, begitu, ketika melihat salib, oh ya mereka merasakan pengorbanan Yesus. Ketika lilin itu kita lihat di atas meja altar, kita bisa tahu bahwa itu adalah lambang terang kasih Kristus. Dan air ketika kita lihat, oh ya itu lambang pembaptisan dan penyucian. Jadi ketika umat masuk ke dalam gedung gereja, umat langsung tahu tentang simbol-simbol itu dan merasakan simbol-simbol itu hadir di dalam dirinya. Nah, yang kedua, memahami misteri iman. Simbol-simbol seperti roti dan anggur dalam perjamuan membantu umat untuk memahami misteri iman Kristen. Nah, roti melambangkan tubuh Yesus dan anggur melambangkan darahnya. Tentu ketika kita makan roti dan minum anggur, kita bisa merasakan bahwa karya Allah terjadi. Tidak hanya di kayu salib pada 2000 tahun silam, tetapi juga pada saat ini ketika kita makan dan minum dalam perjamuan kudus. Nah, yang ketiga, menghayati pesan liturgi. Nah, simbol-simbol dalam warna liturgi, contoh dalam pakaian liturgi, gerakan liturgi, membantu umat untuk memahami dan menghayati pesan liturgi. Warna liturgi seperti putih, hijau, ungu, memiliki makna yang berbeda-beda. Pakaian liturgi seperti alba dan stola, walaupun mungkin dalam tradisi Protestan alba jarang dipakai, tapi stola dipakai, memiliki makna yang terkait dengan peran pelayan liturgi. Kalau pelayan liturgi memakai stola, misalnya stola bergambar atau bersimbol salib, itu mungkin oh ya itu pendeta, atau mungkin SP itu pendeta. Kalau lambangnya itu adalah perahu, oh itu penatua. Oh, lambangnya ikan, lambangnya roti, oh itu diaken. Nah, gerakan liturgi juga demikian, seperti berdiri, duduk, berlutut, membantu umat untuk mengungkapkan iman mereka. Nah, memperkuat persatuan umat yang keempat. Nah, apa? Simbol-simbol itu ternyata membantu kita untuk merasakan persatuan dengan Allah dan sesama umat. Penggunaan simbol itu kadang-kadang sama. Contoh simbol salib. Oh ya, bahwa kita ini adalah orang Kristen, simbolnya salib. Jadi kalau salib pasti orang Kristen. Nah, begitu. Jadi simbol-simbol itu melekat pada diri dan menjadi identitas kehidupan iman mereka. Nah, beberapa simbol yang ada, contoh misalnya salib tadi ya, salib itu merupakan simbol pengorbanan Yesus dan keselamatan umat manusia. Simbol lilin misalnya, itu terang kasih Kristus, kemenangannya atas kegelapan. Jadi ketika kita tahu dan kita duduk di dalam gereja, kita lihat simbol itu, kita tahu, oh ya, kita telah dimenangkan dan kita harus menjadi terang. Nah, selanjutnya ada simbol air. Ketika kita di dalam gereja melihat di meja altar ada simbol air, di situ kita bisa memaknai bahwa oh ya, aku ini menerima pembaptisan dan penyucian. Nah, selanjutnya roti dan anggur begitu ya, yang seringkali kita pakai dan kita makan dalam perjamuan. Ini adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Jadi semua umat, oh ya, ketika makan roti, minum anggur, oh ya, kita tahu bahwa itu adalah lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, warna-warna liturgi, contoh misalnya putih, gitu ya, putih. Jadi mengapa kok putih, mengapa kok hitam, mengapa kok ungu, mengapa kok merah, mengapa kok hijau? Itu melambangkan berbagai hal peristiwa gerejawi. Contoh kalau putih melambangkan kesucian dan kegembiraan, hijau melambangkan pertumbuhan dan harapan, ungu melambangkan pertobatan dan penyesalan. Nah, terus pakaian liturgi, alba, contoh seperti tadi jubah-jubah begitu ya, jubah-jubah yang berwarna-warni itu melambangkan kesucian, begitu ya. Biasanya putih begitu ya.
Stola melambangkan peran pelayan liturgi. Nah, gerakan liturgi juga demikian. Berdiri melambangkan kesiapan dan perhatian, duduk melambangkan mendengarkan dan permenungan, berlutut melambangkan penghormatan dan doa. Jadi memang simbol-simbol liturgi itu memaknai dan memiliki peran serta memiliki arti tersendiri bagi kehidupan orang percaya. Memang tidak semua orang mau, tetapi simbol-simbol ini ternyata menghidupi iman orang percaya pada zaman dulu sampai sekarang. Terima kasih, Tuhan memberkati.